Pernahkah Anda bayangkan? Lagi ngopi di kapal perang? Tiba-tiba langit kebelah sama rudal merah menyala kayak kembang api tahun baru. Tapi versi horor. Malam Laut Merah berubah jadi laut berdarah. Siapa dalangnya? Iran? Lebanon? Atau bocah peretas yang lagi makan mie instan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu ya. Panjang umur, banyak rezeki. Gimana kabarnya hari ini? Salam hangat dari saya yang siaran langsung dari Kota Penuh Kenangan, Jakarta tercinta. Jangan lupa sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu biar nggak ketinggalan cerita-cerita panas dunia yang bikin jantung deg-degan sekaligus ngakak bareng. Yuk kita mulai kisah seru malam berdarah di Laut Merah. Malam itu, Laut Merah bagaikan lembaran kaca raksasa. Tenang, sunyi, tanpa riak besar, seolah-olah alam sengaja memberi jeda sebelum badai. Bulan menggantung pucat di langit, kayak lampu neon kamar kos yang sudah setengah sekarat, redup tapi masih berusaha eksis. Angin berhembus malas, membawa aroma asin laut, menyapu dek kapal-kapal perang Israel yang sedang berjaga. Di salah satu kapal komando, suasana terlihat biasa saja. Beberapa prajurit duduk di pojok sambil ngemil biskuit kaleng. Ada yang sibuk ngopi sachet 3 kali seduh, alias ampas sudah lebih banyak daripada rasa kopi, dan ada juga yang dengan santainya menonton video kucing di ponsel. Ya, namanya juga malam jaga, bosan itu wajar. Bro, lo pernah mikir nggak, kalau laut ini bisa tiba-tiba rame kayak konser? Celetuk salah satu prajurit, sambil nyender di kursi. Temannya menjawab, konser apa? Metallica. Bukan, konser rudal. Mereka ketawa, meski dalam hati masing-masing ada rasa was-was. Soalnya Laut Merah memang jalur panas. Semua orang tahu, kalau perang besar meletus, jalur inilah yang jadi panggung utama. Tapi dasar manusia, kalau belum kejadian ya dianggap bercanda. Sementara itu, di dalam ruang radar, seorang operator tampak mulai ngantuk. Matanya berat, kepalanya hampir nyungsep ke meja. Kalau bukan karena suara kipas pendingin yang berisik, mungkin dia sudah mimpi ketemu mantan pacarnya. Di tangannya masih ada sisa keripik kentang, yang remahannya menempel di seragam. Tiba-tiba layar radar mengeluarkan bunyi beep. Beep yang makin lama makin cepat. Lampu indikator kedip-kedip merah, seolah-olah lagi main disko sendiri. Operator yang tadi hampir tidur langsung melompat dari kursinya. Waduh, ini apaan lagi? Katanya panik. Tangannya gemetar menekan tombol komunikasi. Di ruang utama, komandan yang lagi sibuk menulis laporan setengah hati mendengar teriakan itu. Dia sempat mikir, paling juga radar salah tangkap, kayak kemarin, yang dikira rudal ternyata cuma kawanan burung camar numpang lewat. Tapi kali ini beda. Sinyal itu terlalu cepat, terlalu lurus, dan datang dari beberapa arah sekaligus. Operator panik bukan main. Wajahnya pucat kayak ketemu debt collector di depan rumah. Komandan, ini bukan burung camar. Ini benda terbang berkecepatan tinggi, teriaknya. Komandan mendekat, menatap layar. Matanya langsung membelalak. Astagfirullah, ini MAH bukan burung, bukan pesawat sipil, ini rudal. Why? Semua orang di ruangan itu langsung bangkit. Kursi berjatuhan, kopi tumpah, bahkan ada yang saking paniknya salah pakai helmnya malah kebalik. Sirine darurat mulai meraung, nyaring, memecah keheningan malam. Di luar, prajurit yang tadi santai ngemil biskuit dan nonton kucing di ponsel mendengar alarm itu. Mereka saling pandang. Salah satu nyeletuk, waduh, jangan-jangan konsernya mulai beneran nih. Dan betul saja. Di langit gelap, samar-samar terlihat cahaya merah menyambar, panjang, lurus, seperti ekor naga api yang mengiris langit. Rudal pertama melintas, mengeluarkan suara mendesing yang bikin bulu kuduk berdiri. Ya ampun, gue kira meteor, kata seorang prajurit dengan wajah kaget. Kalau meteor bisa minta maaf, ini rudal kagak, bro? Jawab yang lain, mencoba bercanda meski wajahnya pucat pasi. Gelombang rudal terus berdatangan. Bukan cuma satu, bukan dua, tapi puluhan. Radar berbunyi terus. Operator sudah nggak sempat lagi lapor satu-satu. Dia cuma teriak, banyak aak. Banjir rudal. Suasana kapal berubah total. Prajurit yang tadi ketawa sekarang sudah lari pontang-panting.
Ada yang buru-buru pakai rompi anti peluru padahal jelas nggak guna kalau ketiban rudal. Ada yang ngumpet di bawah meja, sambil doa campur aduk. Ya Allah, ampuni dosa saya. Janji saya nggak bakal nyolong gorengan di kantin lagi. Komandan coba teriak komando, tapi suaranya kalah sama sirine. Semua siap posisi, katanya. Tapi anak buahnya malah pada kebingungan. Ada yang salah pencet tombol peluncuran flare, jadinya malah kembang api kecil keluar duluan. Langit sebentar jadi cantik, kayak tahun baru, tapi setelah itu, duar. Rudal pertama menghantam perairan dekat kapal. Ombak langsung menggila. Kapal oleng ke kiri, prajurit pada kejedot tembok. Ada yang jatuh ke lantai sambil teriak, "Wai, ini kapal perang apa perahu odong-odong?" Gelombang kedua datang. Rudal nggak main-main. Kali ini jatuh lebih dekat. Bikin air laut menyembur tinggi kayak air mancur Monas. Kapal semakin goyang, alarm semakin kencang. Semua orang sadar, ini bukan latihan, bukan simulasi, ini beneran. Laut Merah yang tadinya sunyi berubah jadi panggung horor. Dan yang paling bikin ngeri, rudal-rudal itu datang dari berbagai arah. Seolah-olah Israel sedang jadi target tembak rame-rame. Dari Iran, Lebanon, Suriah, dan Yaman, semuanya ikut nimbrung. Kalau ini pertandingan sepak bola, ibaratnya Israel sedang jadi gawang kosong, sementara lawannya adalah tim nasional yang main keroyokan. Komandan menggenggam headsetnya, wajahnya penuh keringat. Astaga, ini serangan aliansi. Mereka semua nyerang sekaligus. Prajurit di sampingnya menelan ludah. Komandan, kalau begini terus, kita masih bisa pulang liburan nggak? Komandan cuma melotot. Pulang apa? Kita fokus dulu biar nggak pulang ke alam baka. Langit semakin merah, sirine semakin keras, kapal semakin oleng. Laut Merah malam itu bukan lagi laut. Ia berubah jadi mimbar kematian, sekaligus panggung teror yang disisipi humor tragis. Manusia berlarian, mencoba bertahan, tapi sadar mereka hanya pion kecil dalam permainan besar. Langit malam di Laut Merah mendadak berubah. Tadinya hanya dihiasi bintang-bintang yang malu-malu, bulan yang pucat, dan awan tipis yang bergeser pelan. Semuanya terlihat damai, tenang, bahkan membosankan. Tapi, hanya dalam hitungan detik, suasana itu robek seolah ada tangan raksasa yang menggambar garis merah membelah langit. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Panjang, lurus, membara, melesat dengan kecepatan gila. Seakan-akan ada naga api yang bangun dari tidurnya. Langsung terbang dengan marah ke arah kapal-kapal perang Israel. Ya Allah, itu apaan? Meteor jatuh? Teriak seorang prajurit sambil nunjuk ke langit. Kalau meteor biasanya romantis, bro. Ini MAH, bukan meteor, ini horor. Jawab rekannya sambil wajah pucat kayak habis lihat saldo rekening sendiri. Di atas kapal, semua mata mendongak ke langit. Suara sirine meraung tak karuan, menambah kepanikan. Radar sudah tidak bisa lagi menghitung jumlah objek yang masuk. Angka-angka di layar berkedip cepat, seolah komputer sendiri ikut panik. Operator teriak-teriak, banyak banget. Nggak kehitung, woi. Dari jauh, rudal pertama sudah terlihat seperti bola api, lalu disusul puluhan lainnya. Mereka datang bukan dari satu arah, tapi dari berbagai sisi. Iran, Lebanon, Suriah, Yaman, semuanya ikut mengirim salam sapa dalam bentuk rudal balistik. Kalau ini lomba 17-an, kira-kira kayak balap karung tapi semua peserta kompak ngejar satu orang. Ini beneran gak adil, bos. Kita kayak main game, zombie apokalipse, tapi pakai mode ekstreme. Celetuk prajurit lain yang mencoba lari sambil salah masuk pintu. Boom! Rudal pertama menghantam air laut beberapa meter dari kapal. Semburan airnya tinggi banget, kayak air mancur Monas versi horor. Kapal oleng, prajurit terjatuh, ada yang kebanting sampai ketumpukan kardus logistik. Why? Siapa yang naruh kardus Indomie di sini? Teriak salah satu prajurit yang ketiban dus. Sementara itu, rudal kedua nggak kena air. Dia langsung menghantam bangunan komando di daratan pesisir. Dentuman keras mengguncang tanah, kaca jendela pecah, lampu padam, dan seisi markas berubah jadi neraka. Api membubung tinggi, asap hitam tebal menutup langit. Komandan Israel yang melihat dari jendela kapal hanya bisa bengong. Mulutnya terbuka tapi nggak keluar kata-kata.
Baru setelah sadar, dia teriak dengan suara serak, "Ini serangan skala penuh!" Semua prajurit makin panik. Ada yang lari muter-muter, ada yang sibuk buka peta seakan-akan mau cari jalur evakuasi kayak lagi main Google Maps. Ada juga yang nekat loncat ke laut meskipun jelas-jelas itu bukan pilihan yang bijak. "Bro, lo ngapain loncat?" tanya temannya. "Ya seenggaknya kalau mati tenggelam, nggak ketiban rudal." Jawabnya, pasrah. Boom! Rudal ketiga menghantam kapal kecil di sisi barat. Ledakan besar membuat kapal itu terbelah dua. Api langsung melahap bagian dek, prajurit berlarian sambil teriak minta tolong. Sirine kapal itu berbunyi putus-putus, seperti tangisan terakhir sebelum tenggelam. Yang bikin makin horor, rudal-rudal itu datang bertubi-tubi, kayak hujan batu. Bedanya, ini hujan api. Langit malam yang tadinya gelap berubah jadi terang kemerahan, persis kayak kembang api tahun baru, tapi versi neraka. Seorang prajurit yang biasanya kalem tiba-tiba jadi puitis. Dengan wajah pucat, dia berbisik. "Langitnya cantik, ya? Tapi sayang, ini bukan malam tahun baru, ini malam terakhir hidup kita." Temannya yang lebih pragmatis langsung nyeletuk. "Ngapain puitis, bro? Bantu gue dorong peti amunisi dulu lah, biar kita masih bisa balas dikit." Di markas darat, situasi nggak kalah kacau. Gedung komando yang tadinya gagah, dikelilingi pagar kawat besi dan beton kokoh, sekarang sudah retak, roboh, dan terbakar. Tentara Israel berlarian, ada yang mencoba menyelamatkan senjata, ada yang gotong teman yang sudah berdarah, ada juga yang sibuk nelepon keluarga pakai HP sambil nangis. "Shalom, sayang, kalau aku nggak balik, tolong kasih makan kucing kita, ya?" Suara seorang prajurit terdengar putus-putus karena sinyal rusak. Sementara itu, di sisi laut, kapal terbesar Israel mencoba menembakkan sistem pertahanan anti-rudalnya. Rudal pencegat diluncurkan, melesat ke langit dengan suara desingan keras. Semua orang berharap itu bisa jadi penyelamat. Tapi hasilnya, jeb. Dari 10 yang ditembakkan, cuma 2 yang meledakkan rudal lawan. Sisanya, salah arah. Ada yang jatuh ke laut, ada yang malah meledak di udara jauh dari target. Bahkan ada yang nyasar ke arah kapal sendiri. "Waduh, jangan-jangan sistem pertahanan kita dihack," teriak seorang teknisi. Yang lain menjawab, "Kalau iya, mending kita install ulang Windows sekalian." Boom! Lagi-lagi ledakan terjadi. Suara dentuman seperti guntur berkali-kali, bikin dada semua orang bergetar. Ombak naik tinggi, kapal semakin oleng. Langit merah, laut bergolak, api membakar darat dan laut. Semua tahu, malam itu bukan lagi malam biasa. Malam itu adalah pesta rudal terbesar dalam sejarah Laut Merah. Dan Israel jelas sedang jadi bintang tamu yang dipermalukan habis-habisan. Di ruang komando yang penuh asap, seorang prajurit tiba-tiba nyeletuk lirih. "Komandan, ini kita masih latihan, kan?" Komandannya menatap tajam, lalu menjawab dengan nada getir, "Kalau ini latihan, berarti dunia kita udah tamat." Dan malam itu, konser rudal masih terus berlanjut, seakan-akan langit timur tengah ingin mengirim pesan, "Selamat datang di era baru, era di mana langit bisa marah kapan saja." Ledakan demi ledakan bikin malam Laut Merah makin panas. Kalau sebelumnya hanya rudal jatuh ke laut, kali ini nasib sial menimpa markas besar komando Israel yang berada di pesisir. Gedung megah dari baja dan beton itu dibangun dengan klaim, anti segala serangan. Katanya, bisa tahan rudal, bisa tahan bom, bahkan bisa tahan gosip tetangga. Tapi kenyataannya, rudal datang, beton langsung retak, baja ambruk, dan gedung itu hancur kayak kertas sobek kena tangan anak kecil. Boom! Dentumannya bikin tanah bergetar kayak gempa. Jendela-jendela pecah serentak, kaca berhamburan, lampu gantung jatuh dan menimpa meja komando. Asap tebal naik ke langit. Warnanya hitam legam, campur merah menyala dari api. Sirine meraung di seluruh sudut markas. Suara seperti tangisan panjang yang gak ada habisnya. Di dalam markas, suasana jadi kacau balau. Tentara berlarian, ada yang dorong ranjang besi buat dijadikan perisai darurat, meski jelas gak guna lawan rudal, ada yang sibuk ngambil dokumen penting padahal laptopnya udah kebakar, ada juga yang lebih parah. Masih sempet bawa dispenser air minum sambil teriak, "Ini penting, bro. Kalau nggak ada aqua, kita semua dehidrasi." Komandan markas berusaha tegas. Dia berdiri di tengah ruangan, teriak sekeras mungkin,
Tenang Aang. Semuanya tenang. Tapi suaranya kalah sama ledakan kedua. Dua. Potongan dinding ambruk tepat di belakangnya. Bikin dia sendiri loncat kayak kucing kaget. Prajurit-prajuritnya malah teriak balik. Tenang katamu? Ini udah kayak neraka. Komandan. Api makin membesar, menjilat-jilat dinding, bikin udara panas banget. Beberapa prajurit ngos-ngosan, batuk karena asap tebal. Mereka pakai masker seadanya. Ada yang pakai kain lap meja, ada yang pakai kaos dalam, bahkan ada yang nekat pakai bra. Entah milik siapa, jangan tanya. Jeritan mulai terdengar di berbagai ruangan. Ada tentara yang terjebak di balik reruntuhan, teriak minta tolong. Ada juga suara orang-orang yang nyebut nama keluarga mereka. Ya Eli! Anak istriku tolong jaga diri! Teriak seorang prajurit sebelum tertutup asap. Yang lain malah lebih absurd. Sayang, kalau aku nggak pulang, tolong hapus history browser di laptop aku. Di luar, kapal-kapal perang Israel mencoba merespon. Mereka menyalakan lampu sorot besar, menembakkan rudal pencegat, dan bahkan melepas flare supaya rudal musuh bingung. Tapi hasilnya, sama aja kayak orang lempar kembang api di tengah badai. Rudal-rudal aliansi terus menghantam, bikin suasana semakin chaos. Satu kapal besar kena hantam rudal tepat di dek utama. Ledakannya bikin kapal itu oleng parah. Tentara yang ada di atas dek pada jatuh bergelimpangan. Ada yang kepleset terus nyungsep ketumpukan kardus amunisi. Ada juga yang kejedot meriam sampai benjol segede bakpao. Woi, jangan sampai ketawa. Ini serius, teriak komandannya. Tapi ya gimana, lihat temen jatuh sambil teriak, Mama A. Di tengah kapal perang, siapa yang gak mau ketawa getir? Di markas darat, situasi makin memburuk. Api sudah melalap separuh bangunan. Asap hitam menutupi langit. Tentara-tentara Israel sudah nggak karuan. Ada yang berusaha padamkan api pakai ember kecil. Ada yang panik ngedorong mobil tank biar nggak kebakar. Ada juga yang sibuk cari jalur evakuasi sambil bolak-balik kayak ayam kehilangan induk. Salah satu prajurit tiba-tiba jatuh terduduk. Wajahnya penuh debu, napasnya terengah. Dengan suara parau, dia berbisik ke temannya. Bro, ini markas kita katanya tahan nuklir. Loh, masa baru kena rudal udah rubuh gini? Temannya jawab dengan getir, mungkin kontraktornya salah spek, bro. Beton KW, baja KW, semua KW, lagi-lagi ledakan besar. Kali ini gudang amunisi di sisi timur markas ikut kena. Ledakannya jauh lebih dahsyat, bikin bola api raksasa membumbung tinggi. Suaranya memekakkan telinga, getarannya bikin tanah kayak trampoline. Tentara-tentara terlempar, kendaraan militer berguling, dan serpihan logam beterbangan kayak hujan meteor mini. Di tengah kekacauan, seorang perwira senior masih berusaha menyelamatkan anak buahnya. Dia tarik satu prajurit muda yang kakinya tertimpa beton. Dengan sekuat tenaga, dia angkat reruntuhan, sambil teriak, "Bertahan! Jangan mati dulu!" Prajurit muda itu, dengan napas lemah, masih sempat nyeletuk, "Komandan, kalau aku selamat, traktir aku sawarma ya." Perwira itu melotot. Dasar bocah. Fokus dulu selamat, baru sawarma. Semakin lama, markas itu benar-benar kayak neraka di dunia. Api di mana-mana, orang berlarian gak tentu arah. Jeritan bercampur dengan suara dentuman. Bahkan laut di dekat pantai memantulkan cahaya merah dari kobaran api, bikin airnya terlihat seperti lautan darah. Prajurit yang masih bisa berdiri mulai kehilangan semangat. Ada yang duduk di tanah, menatap kosong ke api. Ada juga yang nangis kencung, nggak peduli lagi sama harga diri sebagai tentara. Udah, selesai sudah, markas kita habis, kata salah seorang dengan suara lirih. Tapi di tengah keputusasaan itu, masih ada yang bisa bercanda. Seorang prajurit gemuk dengan wajah penuh debu tiba-tiba nyeletuk, kalau markas sudah hancur gini, kira-kira cuti panjang nggak, ya? Teman-temannya yang lagi nangis malah sempat ngakak. Humor memang sering jadi penyelamat terakhir, bahkan di tengah neraka. Sementara itu, di laut, kapal-kapal Israel lain coba kabur. Tapi dengan rudal yang terus datang bertubi-tubi, hampir mustahil untuk lolos. Suasana kayak orang lagi main dot gebal, tapi bola yang dilempar itu isinya bom. Seorang kapten kapal berteriak ke anak buahnya, "Cepat, putar haluan." "Ke arah mana, Kapten?"
Mana aja, asal bukan ke arah rudal. Tapi faktanya, semua arah penuh rudal. Akhirnya kapal cuma muter-muter kayak orang linglung. Prajurit di dek sampai teriak, "Kapten, kita ini kapal perang atau odong-odong? Muter mulu nggak jelas." Dan begitulah, malam itu markas komando Israel resmi jadi puing-puing. Dari gedung megah yang penuh monitor dan peta elektronik, kini yang tersisa cuma reruntuhan, api, dan suara-suara samar dari korban yang belum tertolong. Langit merah, laut merah, tanah pun merah. Semua bercampur dalam malam panjang penuh teror. Tapi juga penuh adegan absurd yang membuat sejarah malam itu nggak hanya dikenang karena ngeri, tapi juga karena aneh. Israel sadar, markas komando yang mereka banggakan ternyata cuma kertas sobek di hadapan badai rudal Aliansi Timur Tengah. Berita meledaknya markas komando Israel di pesisir Laut Merah menyebar secepat gosip artis kawin cerai. Dalam waktu kurang dari 30 menit, hampir semua stasiun TV internasional memutar video yang sama. Kapal perang terbakar, rudal meledak seperti kembang api 17-an, dan pasukan Israel berlarian seperti ayam dikejar tukang jagal. Wartawan senior yang biasanya kalem pun mendadak teriak seperti komentator bola. "Ladies and gentlemen, this is unbelievable." Israel, yang katanya punya pertahanan canggih, ternyata bolong kayak tahu Sumedang. Katanya sampai ngos-ngosan. Di Washington, Gedung Putih langsung rapat darurat. Presiden as terlihat panik, bukan karena takut sama rudal, tapi karena kopi favoritnya tumpah ke jas putih. "Siapa sih yang berani-beraninya nyerang Israel rame-rame kayak lagi ngerjain PR kelompok?" ujarnya dengan wajah kusut. Menteri Pertahanannya nyeletuk, "Pak, ini bukan kerjaan biasa. Ini koordinasi tingkat Avengers. Kalau bukan Iran ya pasti ada tim kreatif di balik layar." Sementara itu, Sekretaris Pers malah sibuk browsing. "Pak, hashtag Retsibum trending nomor 1 di Twitter. Bahkan ngalahin gosip perceraian artis Korea." Di Eropa, reaksi juga macam-macam. PM Inggris bilang dengan wajah serius, "Kami prihatin." Lalu lanjut nonton pertandingan Premier League sambil makan fish and chips. Presiden Prancis lebih puitis. "Laut Merah kini benar-benar merah, penuh darah dan api. Ini tragedi kemanusiaan." Tak lama kemudian wartawan nangkep dia lagi jalan-jalan ke butik mahal. Sementara itu, Kanselir Jerman lebih praktis. "Kita harus hati-hati. Jangan sampai rudal itu bikin harga solar naik." Namun yang paling seru adalah reaksi rakyat Palestina. Begitu berita serangan menyebar, masjid-masjid di Gaza bergema takbir. Anak-anak lompat kegirangan. Sebagian nyalain kembang api bekas lebaran. Seorang kakek bahkan nyeletuk, "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa lihat Israel kena batunya. Semoga besok rudalnya mampir ke markas tentara yang tiap hari ganggu kita." Ibu-ibu pun ikut komentar, "Ini baru namanya rezeki, bukan bansos." Suasana Gaza malam itu benar-benar kayak pesta pernikahan. Cuma bedanya pengantinnya nggak ada, yang ada malah rudal meluncur di TV. Di ruang bawah tanah markas rahasia aliansi, para pemimpin Iran, Lebanon, Suriah, dan Yaman nonton liputan internasional sambil ngemil kurma. Jenderal Iran nyeletuk dengan bangga, "Lihat tuh, dunia gemetar. Israel kocar-kacir kayak semut kena minyak tanah." Pemimpin Hizbullah ikut angkat gelas teh. "Bismillah, semoga persatuan ini terus langgeng. Kita buktikan kalau kerja bareng lebih hebat daripada kerja sendiri." Yang lain setuju, tapi ada satu jenderal Suriah yang tiba-tiba cemas. "Tapi bro, ini pasti ada balasan. Israel nggak mungkin diam aja. Jangan-jangan besok kita jadi trending topik berikutnya." Semua langsung hening beberapa detik, lalu ketawa lagi. "Ya udahlah, biarin aja. Hidup kan cuma sekali." Media Arab pun tak kalah heboh. Presenter TV Lebanon sampai terharu, "Hari ini Laut Merah menyaksikan bab baru dalam sejarah perlawanan." Tapi penonton lebih fokus sama background TV yang salah masukin video. Bukan rudal, tapi kembang api tahun baru. Jadinya penonton ketawa ngakak. Di sosial media, netizen juga kreatif. Ada meme kapal Israel yang meledak dibandingin sama popcorn meletup. Ada juga editan rudal dengan stiker wajah tokoh kartun SpongeBob. Captionnya, "Datang tanpa undangan, pulang bawa kejutan." Sementara itu, diplomat PBB kebingungan bikin resolusi. Rapat darurat pun digelar. Negara sekutu Israel teriak-teriak minta tindakan keras. Tapi negara lain malah sibuk debat siapa dalang sebenarnya.
Ada yang bilang Iran, ada yang nuduh Rusia ikut campur, ada juga teori konspirasi bahwa semua ini gara-gara alien bosan lihat dunia. Diplomat Afrika sampai nyeletuk. Kalian ribut soal rudal, sementara di negara saya lagi krisis pangan. Bisa nggak kita bahas yang benar-benar penting? Tapi tentu saja, suaranya ketutup sama drama besar negara-negara adidaya. Dunia benar-benar terbelalak. Semua mata tertuju ke Laut Merah. Dari rakyat kecil sampai pengamat politik, dari meme receh sampai rapat PBB, semua bikin suasana jadi campur aduk. Ngeri, kocak, tegang, tapi juga penuh tanda tanya. Apa Israel akan membalas dengan gila-gilaan? Atau dunia bakal terjebak dalam perang besar baru? Yang jelas, malam itu diplomasi internasional berubah jadi sinetron live. Ada dramanya, ada komedinya, ada plot twistnya. Dan penonton dunia cuma bisa geleng-geleng kepala sambil bilang, ini perang apa reality show? Ledakan di Laut Merah ini nyebar ke seluruh dunia lebih cepat daripada gosip artis Korea yang baru ketahuan pacaran. Dalam hitungan menit, televisi internasional muter gambar api yang menjulang kayak pesta kembang api tahun baru. Kapal perang Israel kebakar kayak bakaran sate kelamaan, dan prajurit Israel lari-larian ke sana-sini. Wartawan yang biasanya ngomong dengan nada elegan mendadak teriak kayak komentator bola. Breaking news. Israel's defense collapsed. This is historical. Suaranya sampai pecah kayak mic murahan pas karaoke. Negara-negara sekutu Israel langsung ngamuk. Di Washington, Gedung Putih kelihatan kayak markas Avengers habis kalah perang. Presiden As duduk sambil geleng-geleng kepala. Gimana bisa Israel yang katanya punya sistem pertahanan Iron Dome, malah bocor kayak genteng rumah pas musim hujan? Katanya sambil lihat laporan intelijen. Menteri Pertahanan tambah miris. Pak, ini bukan cuma bocor. Ini jebol. Pak, rudalnya masuk kayak promo all you can eat, tinggal ambil sepuasnya. Sementara itu, staf muda di ruangan cuma bisik-bisik. #Iron Dome sekarang trending, Pak. Netizen gak ampun. Di Inggris, Perdana Menteri yang biasanya col juga ikut komentar. Kami sangat prihatin, katanya dengan wajah serius, lalu balik nonton pertandingan Premier League sambil ngemil keripik kentang. Di Prancis, Presiden malah puitis banget. Laut Merah kini benar-benar merah, bukan karena namanya, tapi karena darah dan api. Tapi 5 menit kemudian, ketahuan wartawan kalau dia lagi asik jalan-jalan di butik mewah. Di Jerman, kanselir lebih realistis. Kita harus waspada. Jangan sampai rudal ini bikin harga solar makin naik. Lah, fokusnya tetap ekonomi. Sementara itu di Palestina, suasananya beda 180 derajat. Begitu kabar serangan nyampe, masjid-masjid bergemuruh dengan takbir. Anak-anak lompat kegirangan, ada yang langsung nyalain petasan bekas lebaran. Seorang ibu sambil masak nasi bilang ke anaknya, "Nak, ini lebih nikmat dari makan daging kurban." Seorang kakek di Gaza sambil nangis haru nyeletuk, "Alhamdulillah, akhirnya kita lihat mereka kena juga. Semoga besok giliran markas yang di Yerusalem." Rakyat Palestina malam itu sujud syukur bareng-bareng, sambil doa panjang, "Ya Allah, terima kasih atas kabar ini. Tapi kalau bisa, tolong kasih diskon harga minyak goreng juga." Di media sosial, dunia pun pecah. Meme bermunculan kayak jamur habis hujan. Ada editan kapal perang Israel kebakar dibandingin sama popcorn meletup di microwave. Ada juga foto rudal yang ditempeli wajah kartun SpongeBob dengan caption, "Surprise, buddy." Netizen Arab ketawa ngakak, sementara netizen Barat cuma bisa bilang, "What the hell just happened?" Diplomasi dunia pun jadi panas, kayak grup WhatsApp keluarga pas lebaran. Di PBB, rapat darurat digelar. Semua diplomat ribut kayak tante-tante rebutan mik pas arisan. Amerika teriak, "Ini serangan tidak beradab." Rusia malah senyum tipis sambil ngopi. Interesting. Cina ngomong kalem, "Tenang, kita bahas dulu. Tapi jangan lupa, ada promo baru di e-commerce." Negara-negara Afrika protes. Kalian ribut soal rudal, sementara di sini orang-orang masih kelaparan. Bisa nggak fokus ke hal penting? Tapi tentu saja, suara mereka kalah sama teriakan negara besar yang suka drama. Di Gaza, suasana malam itu kayak pesta rakyat. Anak-anak main petasan, bapak-bapak nongkrong sambil diskusi kayak analis politik dadakan, dan ibu-ibu sibuk masak nasi biryani sambil ketawa. Ini baru namanya breaking news yang bikin bahagia.
kata seorang ibu sambil menyalakan TV. Bahkan ada pedagang jalanan yang dadakan kasih diskon, beli falafel 1 gratis 2 kemenangan. Di sisi lain, sekutu Israel malah tambah spaneng. Mereka tahu, kalau aliansi Arab bisa nyerang seganas itu, maka balasannya pasti bakal bikin dunia tambah panas. Kita harus balas dengan keras, kata salah satu jenderal AS. Tapi ada juga yang nyeletuk pelan. Tapi Pak, kalau kita ikut campur, bisa-bisa harga BBM naik lagi. Semua langsung diam, mikirin isi dompet. Malam itu, dunia benar-benar geger. Ada yang panik, ada yang marah, ada yang bersyukur, ada yang ketawa ngakak. Semua bereaksi sesuai kepentingannya. Tapi satu hal jelas, serangan ini bikin semua orang sadar bahwa perang modern sekarang bukan cuma soal rudal dan tank, tapi juga soal trending topik, meme, dan hashtag. Ledakan di Laut Merah sudah reda, tapi dampaknya masih terasa sampai ke benua lain. Dunia belum bisa tidur. Media internasional masih muter-muterin video rudal melesat di langit kayak meteor jatuh di film Hollywood. Ada fotage kapal Israel yang kebakar, tentara yang teriak-teriak, sampai air laut yang merah bukan cuma karena api, tapi juga karena darah. Semua ini jadi tontonan global. Bahkan ada netizen yang nyeletuk, "Lah, ini breaking news apa trailer film baru?" Yang bikin heboh, muncul rumor aneh soal siapa sebenarnya yang pencet tombol terakhir buat meluncurkan rudal. Iran, Lebanon, Suriah, dan Yaman memang ngaku bareng-bareng. Tapi di balik itu ada gosip kocak. Konon serangan itu sukses karena dibantu seorang peretas muda misterius. Katanya dia bukan dari negara besar, malah dari negeri kecil entah di mana. Anak ini berhasil ngebobol sistem pertahanan Israel yang katanya canggih. Netizen langsung bikin teori, jangan-jangan ini kerjaan hacker bocil yang biasanya ngerjain warnet pakai chat PB. Di talk show politik, para analis debat sampai urat leher nongol. Ada yang bilang, ini pasti Iran yang mastermind. Ada yang nyelak, enggak, ini pasti Rusia bantu diam-diam. Lalu ada juga profesor sok misterius yang bilang, saya menduga ada alien di balik ini semua. Mereka bosan lihat manusia ribut di bumi. Penonton studio ketawa ngakak. Tapi anehnya teori itu malah trending di Twitter dengan hashtag alien Laut Merah. Di markas rahasia Aliansi Timur Tengah, para jenderal duduk serius sambil ngopi. Tapi suasananya lebih mirip nongkrong bapak-bapak di warung kopi daripada rapat militer. Kita harus hati-hati, balasan Israel pasti gila-gilaan, kata jenderal Iran dengan wajah tegang. Pemimpin Hizbullah nyeletuk sambil ngunyah kurma. Yaelah bro, santai aja. Kita udah trending nomor 1 di dunia. Itu udah lebih ngeri daripada rudal mereka. Semua ketawa, tapi dalam hati tetap was-was. Di Gaza, pesta belum selesai. Orang-orang masih sujud syukur, anak-anak masih main petasan, dan warung-warung masih kasih promo. Ada pedagang yang pasang spanduk, falafel edisi kemenangan beli 2 gratis doa. Bahkan ada yang bikin lagu dangdut dadakan, Iron Dome meledak, hatiku pun senang. Video itu viral sampai masuk FYP TikTok luar negeri. Komentarnya random banget. Ada bule bilang, I don't understand but vibes are immaculate. Sementara itu di Tel Aviv, suasana tegang kayak ujian nasional. Pemerintah Israel buru-buru gelar rapat darurat. Perdana Menteri Israel marah besar sambil mukul meja. Bagaimana bisa rudal masuk sebanyak itu? Di mana Iron Dome? Jenderal militer dengan wajah pucat jawab pelan, Tuan, sistem kita down karena ada yang ngehek. Semua langsung diam. Suasananya kayak kelas yang lagi ketahuan guru kertas contekan bertebaran. Berita soal hacker misterius ini makin liar. Ada netizen iseng bikin fanart. Seorang bocah kecil pakai hoodie, duduk depan laptop, di belakangnya rudal melesak. Captionnya, MVP of the Year. Ada juga yang edit foto Bill Gates sambil ketawa. Plot twist, ini semua kerjaan saya. Dunia maya benar-benar berubah jadi panggung lawakan massal. Di PBB, sidang darurat berubah jadi sinetron live. Negara sekutu Israel nuntut balasan keras, tapi negara lain bilang jangan buru-buru. Diplomat Amerika teriak, ini serangan terhadap dunia bebas. Diplomat Rusia santai, tenang, itu cuma latihan kok. Diplomat Cina kalem, bapak-bapak, tolong jangan ribut, nanti harga minyak kacau lagi. Sementara diplomat Afrika nyeletuk, kalau kalian selesai ribut, boleh nggak bantuin kami soal pangan? Tapi ya,
Lagi-lagi nggak ada yang denger. Malam itu dunia serasa berdiri di ujung jurang. Semua orang nunggu. Apakah Israel bakal langsung balas? Apakah aliansi Arab siap perang lebih besar? Atau malah dunia bakal terjebak perang dunia ketiga? Media sudah kasih judul-judul bombastis, The Red Sea Inferno, The New Middle East Crisis. Bahkan ada tabloid yang lebay, akhir zaman dimulai dari Laut Merah. Tapi di balik semua drama itu, ada satu pertanyaan yang bikin penasaran seluruh dunia. Siapa sebenarnya yang pencet tombol rudal terakhir itu? Apakah benar seorang hacker bocil? Apakah perintah rahasia dari markas? Atau justru tombolnya kepencet gara-gara ada kucing nyelonong ke ruangan kontrol? Yang jelas, dunia menahan napas. Semua mata menunggu episode berikutnya dari drama geopolitik ini. Karena kalau kata netizen, ini bukan lagi perang, bro. Ini udah jadi series Netflix live tanpa sensor. Dan begitulah, bro, dari Laut Merah yang awalnya tenang kayak danau buat mancing, mendadak jadi panggung ledakan rudal internasional. Dunia geger, diplomasi berantakan, Palestina sujud syukur, Israel ketar-ketir, dan netizen? Ya jelas, mereka yang paling semangat bikin meme. Pertanyaannya sekarang, apakah serangan ini akan jadi awal dari perang dunia baru? Atau cuma jadi episode, pilot, yang bakal ada season 2, 3, bahkan spin-off? Dunia masih menunggu. Dan kita semua jadi penonton setia drama geopolitik paling hot abad ini. Nah, kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa ya. Klik like kalau setuju Iron Dome lebih cocok jadi Iron Dome. Tekan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan drama Perang Timur Tengah yang lebih heboh dari sinetron jam prime time. Bunyiin juga lonceng notifikasi biar tiap ada update. Kalian langsung dapat notifikasinya duluan, bukan dari grup wa keluarga. Sampai jumpa di episode berikutnya, bro, dan ingat, ini bukan sekadar berita. Ini udah kayak series Netflix tanpa sensor, tayang langsung dari dunia nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.